Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat. Gimana, udah makan belum ke sekolah? Udah Ibu. Belum Bu, saya. Oh, Piring belum. udah Bu. Nanti sebaiknya makan dulu ya di rumah supaya kalian bisa menerima pelajarannya lebih enak, seperti tidak merasa kelaparan nanti di kelas gitu ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Oke, berdoanya dipimpin oleh KM-nya. Yuk, KM-nya siapkan kelasnya. Baik teman-teman. Ya, teman-teman. KM-nya sakit ya kalau nggak salah. Oh, KM-nya sakit. Oh iya. Hari ini berarti yang tidak masuk KM-nya sakit ya? KM-nya ya? Atau ada lagi yang tidak masuk? Iya, sama itu kemarin si Suci katanya habis jatuh karena hujan Ibu kemarin. Iya, kita doakan semoga Sucinya baik-baik aja ya. Semoga tidak terkena kendala lagi seperti itu. Amin. Oke, amin. Kalau KM-nya tidak masuk, saya pimpin doa aja ya. Oke, sekarang sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Minggu lalu kita itu belajar apa sih? Belajar ikatan kovalen kan? Ya, pertama kita udah belajar ikatan apa dulu pertama sebelum ikatan kovalen? Ikatan ion Bu. Ikatan ion Bu. Iya, ikatan ion. Terus kedua ikatan kovalen. Iya, benar. Oke, ikatan kovalen itu masih ada berapa jenis sih kalau kita lihat dari ikatannya? Ada 3 ya Bu? Iya, benar Destia. Ada 2 atau ada 3 sih, Bu? Yang rangkapnya. Rangkap 2 sama rangkap 3 Bu. Iya, benar Destia ya. Oke, ikatan kovalen berdasarkan jenis ikatannya ada 3 ya kemarin ya, kita udah pelajari ada ikatan kovalen tunggal, kemudian rangkap 2 dan rangkap 3. Oke, nah hari ini kita akan belajar apa ya? Ibu share screen dulu ya. Oke. Sebelumnya kan Ibu udah tugasin ya di di rumah kan sebelumnya pelajari mengenai sifat ikatan ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari sifat ikatan. Ya, ini yang kita pelajari itu adalah sifat ikatan logam, ion, dan kovalen. Ya, ini materi selanjutnya dari ikatan kimia. Tapi sebelum itu kalian lihat dulu di sini. Nah, di sini kalian ada gambarnya sudah terlihat belum? Sudah Bu. Belum Ibu. Belum. Coba di mana dulu gitu biar sudah sinyalnya. Udah ya sinyalnya. Oh iya sudah Bu ya. Sudah alhamdulillah ya. Oke, ini mungkin ada beberapa di antara kalian yang pernah ya, pastinya udah pernah kan melihat di sini gambar-gambar ini gitu kan, bahkan ada yang pernah punya atau pernah nyoba gitu melakukan sesuatu nih. Misalnya contohnya di sini ada apa sih? Garam ya? Garam Bu. Iya, garam. Garam itu gimana sih sifatnya bagaimana? Bisa dari tekstur asin, ya benar ya asin itu garam. Kemudian di sini ada peristiwa apa nih? Minyak iya tidak larut ya. Kemudian ini ada panci buat masak, bahannya logam ya gitu. Oke, ini juga ada apa namanya di sini ada apa nih? Ada yang tahu ini gambar apa? Logam. Cara membuat
Pandai besi. Iya, Pak. Lagi ngetok-ngetok logam ya, Pak. Buat Iya. rangkap itu, Bu. Iya benar ya. Kayak mungkin di antara beberapa kalian ada yang pernah melihat ya, atau ada yang belum pernah melihat. Nah ini Ibu kasih tahu, ini itu adalah gambar mengenai pembuatan ya, kayak pembuatan kapal, pembuatan golok, ini dari besi gitu. Dan di sebelah kanannya ada logam-logam yang bahkan kalian punya ya logam-logam seperti itu ya. Dan di bawah juga di sini banyak banget senyawa-senyawa kimia yang ada di rumah ya. Kayak air, di sini ada logam, kayak gitu kan, ada garam, udah pasti kita kenal lah sama senyawa-senyawa seperti itu ya. Nah, di sini pelajarannya, kita kan materinya ikatan kimia. Kemarin kita udah belajar ikatan ion, kemudian ikatan kovalen. Gitu ya, berarti di sini ada beberapa yang belum kita pelajari kan, seperti ikatan kovalen polar, non polar, kemudian ikatan logam gitu. Oke. Ini materi pembelajarannya di sini yang ikatan kimia yang terakhir itu ada kepolaran senyawa. Nanti ya yang akan Ibu pelajari kita ke depannya itu ada kepolaran senyawa, ikatan logam dan sifat ion, kovalen dan logam. Jadi kalau misalnya belum selesai itu tetap kalian pelajari di rumah ya. Gitu, bahan ajarnya sudah Ibu kasih ke WA, maksudnya kirim ke WA seperti itu. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini itu melalui kegiatan daring dengan pendekatan kontekstual dan model pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan motivasi peserta didik. Diharapkan peserta didik dapat memahami dan menganalisis sifat ikatan kovalen, polar dan non-polar dengan baik. Memahami dan menjelaskan proses ikatan logam, menjelaskan dan menganalisis sifat ikatan ion, kovalen, dan logam dengan baik dan benar, kemudian mempresentasikan dan mengkomunikasikan sifat dan proses terbentuknya ikatan logam, sifat ikatan logam, ion, dan kovalen dengan baik dan benar. Nah, kita lanjut ke materi hari ini ya. Kita lihat di sini. Sudah terlihat gambarnya? Udah, Bu. Oke. Di sini mungkin ada beberapa di antara kalian tadi sudah menyebutkan pernah melihat peristiwa ini gitu ya. Atau kalian pernah melakukan ya air dan minyak gitu kan. Air dan minyak tidak bisa bersatu, ya, tidak bisa tercampur ya, gitu kan. Nah, pernahkah kalian melakukan eksperimen itu? Ketika disatukan, air dan minyak tidak dapat bersatu dan minyak berada di permukaan air. Oke, berdasarkan pengamatan kalian di sini ada yang bisa merumuskan masalah? Kalau masih kayaknya kalian pada masih bingung ya. Oke, kalau misalnya masih bingung sebentar. Ibu tunjukin video dulu ya. Oke, di sini sebentar ya. Nih, kalian bisa ini misalnya contohnya air dengan olive oil. Nah, ketika dicampurkan, nah, kalian bisa lihat di sini dia tidak bisa tercampur ya meskipun diaduk. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari molekulnya, ini molekulnya itu berpisah, dia nggak bisa bersatu tuh di sini. Nah, ini for your information ya, di dalam tubuh kita itu mengandung 70% air. Nah, salah satu contoh minyaknya seperti asam oleat ya, ada di sini. Mungkin nanti kalian bisa pelajari asam itu di kelas 12 sih.
Oke, kalau sudah kita kembali lagi ke sini. Ya. Oke. Nah, dari sini ada yang kita rumuskan masalah ya. Nanti kita menyelesaikan masalahnya bareng-bareng. Oke, di sini ada yang bisa merumuskan masalah. Ada yang bisa? Atau mau Ibu tunjuk nih? Saya mau nyoba, Bu. Oh iya, gimana Nak Destia? Mungkin, Bu, apa ya? Kenapa minyak sama airnya nggak bisa nyatu, Bu? Kenapa minyak dan air tidak bisa bersatu? Iya, Ada terpisah. Kenapa terpisah? Meskipun Iya. udah dicampur juga kenapa bisa terpisah? Oke, ada lagi yang bisa memberikan pertanyaan nih, kira-kira di sini tuh masalahnya apa ya gitu. Yang kalian bingung di sini ada? Yang lainnya mungkin Ika, Sama, ada Bu. Ika? Sama, Bu. Kalau saya, Bu, kalau nyuci piring, kalau masih berminyak itu harus pakai sabun kan ya, Bu ya? Nggak bisa pakai air doang gitu. Iya, benar. Ya, kenapa itu ya, Bu? Iya, kenapa kalau misalnya nyuci piring kalau masih ada minyaknya itu harus pakai sabun ya? Iya, terus berarti kan minyak itu nggak bisa bersatu sama air gitu ya, Bu ya? Iya, Kenapa benar. itu, Bu? Kenapa? Oke, dari dua teman kalian yang telah bertanya di sini, kita rumuskan bareng-bareng ya. Oke, jadi rumusan masalahnya untuk kegiatan hari ini yang pertama itu mengapa air dan minyak tidak dapat bersatu. Kemudian yang kedua, bagaimana agar air dan minyak dapat bersatu. Oke, tadi sebenarnya dijelasin sama Ika ya. Tadi Ika udah menjelaskan katanya harus pakai sabun kalau cuci piring. Nah, itu kenapa gitu ya? Nanti kita cari nih permasalahannya gitu. Kita cari nih jawabannya seperti itu ya. Oke, LKPD-nya sudah disiapkan? Sudah, Ibu. Oke. Tadi kan Ibu menjelaskan ada ikatan kovalen, yang jelas ada banyak ya. Oke. Nah, ini juga ada permasalahan nih, ada masalah yang kedua. Masalah yang kedua itu tadi kalian yang ini langsung catat ya, masalah di LKPD-nya. Sudah dicatat? Sudah, Ibu. Sudah. Kemudian yang kedua ini ada logam. Nah, di sini ya ada logam, ada logam kemudian bisa dibentuk jadi panci, kemudian bisa juga dibentuk jadi alat-alat ya seperti pedang, seperti itu ya, bisa dibuat pembuatan logamnya. Nah, ketika dipukul-pukul itu di tempat itu tuh nggak bisa hancur ya, kayak gitu. Nah, kalian coba baca dulu, kalian baca, terus kira-kira apa sih masalah yang didapat atau yang kalian tanyakan nih dari sini, dari kasus yang kedua. Ada yang kalau sudah mungkin bisa nanya? Ya, Bu, mau coba, Bu. Boleh, iya gimana Ika? Ibu kok nggak hancur ya, Bu, kalau misalnya apa namanya dipukul-pukul itu si goloknya? Iya, kenapa ya nggak hancur? Oke, nah itu bisa ya salah satu dari permasalahan. Oke, mungkin yang lainnya siapa ya? Mau Ibu tunjuk nih? Atau yang lainnya siapa ya? Retno mungkin ada? Ya Bu, sama dengan Ika. Saya juga bertanya-tanya kenapa ya Bu logam itu nggak bisa meskipun dipukul-pukul gitu ya Bu, tapi susah untuk hancur. Tadi Nak Retno sudah bertanya kenapa logam itu kalau dipukul-pukul itu dia tidak hancur gitu ya, beda dengan yang lain mungkin ada beberapa yang hancur gitu. Nah, di sini yang akan kita pelajari hari ini ya. Kalau kalian baca, tadi kan sudah kalian baca. Golok terbuat dari besi batangan yang ditempa sedemikian rupa sehingga menjadi pipih dan tajam. Unsur logam berikatan dengan unsur logam lainnya akan membentuk ikatan logam.
Hal ini berpengaruh terhadap sifat ikatan logam. Salah satunya logam dapat ditempa, gitu ya. Oke, berarti dari pertanyaan yang kalian tanyakan, kita simpulkan, kita samakan persepsi pertanyaannya, yaitu mengapa logam dapat ditempa dan bagaimana sifat-sifat dari ikatan logam. Jadi sebelum kita tahu dulu nih logam itu kenapa sih kalau dipukul-pukul dia masih utuh ya, nggak hancur. Nah berarti kita harus mengetahui dulu bagaimana sifat-sifat ikatan logam seperti itu ya. Oke, kemudian ini ada lagi masalah ketiga. Nah, ini mungkin kalian pernah melihat ya, kayak garam. Garam pernah alkohol. Sehari-hari kan kita suka banget pakai alkohol ya di lab gitu. Kemudian ada juga ini apa namanya, logam ya, gitu kan, yang ada di rumah sakit atau yang pernah kita pakai gitu kan, kayak gunting, pinset, seperti itu ya. Nah, dari masalah di sini yang kalian lihat pas ada nggak yang kalian tanyakan? Nah, di sini itu Ibu jelaskan dulu, di sini itu memiliki 3 jenis ikatan yang berbeda. Ada ikatan ion, kovalen, dan logam gitu. Masing-masing memiliki titik didih berbeda-beda kayak gitu ya, sifatnya berbeda-beda gitu. Nah, dari permasalahan ini, ada yang bisa merumuskan masalah? Oke, kalau bingung berarti Ibu tentukan aja ya masalahnya. Oke, di sini permasalahannya itu adalah bagaimana perbedaan sifat senyawa ikatan ion, kovalen, dan logam. Seperti itu. Oke, nah setelah kita merumuskan masalah, Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, nanti kalian mengerjakannya bareng-bareng. Maksudnya itu kalian mengerjakan berdiskusi secara kelompok, tapi mengerjakannya dari awal ya, tetap seperti itu. Namun, nanti untuk bagian presentasi, itu kelompok 1 untuk rumusan masalah pertama, untuk kelompok 2 rumusan masalah kedua, dan kelompok 3 itu ada di rumusan masalah ketiga. Seperti itu. Nah, tadi apa namanya, LKPD-nya sudah Ibu bagikan ya via live worksheet gitu, yang sudah kalian buka. Kemudian sekarang kalian bisa mengerjakan berdiskusi secara kelompok, bisa lewat grup WA-nya masing-masing gitu ya. Kalian berdiskusi, nanti selanjutnya kalian memaparkan hasil diskusinya. Gitu. Oke, paham? Baik, Bu. Iya, Paham, Ibu. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Sudah Sudah ada. jelas. Alhamdulillah sudah jelas ya. Nah, sekarang kalian kerjakan itunya ya, LKPD-nya. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang tidak paham, kalian bisa tanya ke Ibu. Oke, di LKPD jangan lupa dibaca dulu stimulusnya ya. Dibaca stimulusnya, kalian bisa menjawab atau mencari jawaban dari bahan ajar yang telah Ibu berikan. Kalian baca dulu, kemudian kalian berdiskusi untuk menyelesaikan masalah. Oke. Nah, sudah ya, sudah berdiskusinya ya. Nah, sekarang kelompok 1. Tadi siapa kelompok 1? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya. Oke, kelompok 1. Oke, ada yang bisa menjelaskan hasil dari diskusinya? Oke, di sini ada tadi kan udah kita baca ya dari lembar kerjanya, dari apa namanya, dari bahan ajarnya seperti itu ya. Nah, di sini setelah kalian isi itu, oke. Nah, sekarang kalian bisa menyimpulkan gitu. Oke,
Nah, berarti kesimpulannya ada yang bisa menjelaskan kesimpulannya apa dari kelompok 1? Saya, Bu. Boleh, Bu? Boleh, Asih. Ya, terima kasih, Bu. Berdasarkan hasil diskusi kami, bahwa air dan minyak tidak bisa bersatu karena jenis ikatan mereka berbeda, Bu. Iya, karena jenis ikatan mereka berbeda. Kalau minyak dia nonpolar, begitu bukan, Bu? Kalau minyak dia nonpolar. Iya, kalau Air polar. Kalau air polar. Oke, terima kasih Naasik. Yang lainnya ada yang berbeda atau ada yang mau memaparkan hasil diskusinya? Nah, sepertinya sama ya. Tadi udah Ibu lihat rata-rata jawabannya hampir mirip-mirip ya, gitu. Nah, di sini berdasarkan hasil literatur ya, hasil percobaan atau hasil yang telah kalian baca, air dan minyak itu memang tidak bisa bersatu. Nah, kalian bisa temukan jawabannya sebenarnya di bahan ajar ada ya. Oke. Sini. Nah, ini ya, kalian bisa lihat di sini ya, kalian bisa lihat sifat kepolaran senyawa kovalen air dan minyak tidak bisa bercampur karena molekulnya berbeda. Gitu kan, molekul air itu polar, sedangkan molekul molekul minyak itu dia tidak polar atau istilahnya non polar begitu ya. Oke, di sini bisa dilihat ya polar. Jadi ada elektron bebasnya. Cirinya di sini. Kayak gitu ya untuk molekul polar. Jadi ada perbedaan keelektronegatifan. Artinya apa? Berarti artinya di sini H itu dia tertarik kepada ada polarisasi kayak gitu. Sedangkan untuk ini metil salisilat itu salah satu jenis minyak juga itu ya, lemak. Nah, di sini dia itu tidak terpolarisasi karena di sini seimbang ya. Di sini kan kayak C-nya tertarik ke berbagai arah gitu. Dia seimbang. Jadi dia tidak terpolarisasi. Gitu. Oke. Kita ke slide selanjutnya ya. Kita ke sini dulu. Nah, oke, gitu ya. Ini yang bisa yang kalian lihat. Aduh, ini gambarnya belum diganti sayang. Bentar ya. Oke. Nah, ini ya yang kalian lihat. Nah, ini Ibu jelaskan tentang kovalen, polar, dan non-polar. Di sini bisa kalian lihat. Jadi ada kalau kovalen polar itu di sini bisa dilihat gambarnya ya. Nah, sebelum Ibu jelasin lebih jauh nih, ada yang bisa menjelaskan kovalen polar dan non-polar itu bedanya apa sih? Ya, oke, benar ya. Kovalen polar itu di sini kalau polar itu cenderung tertarik ke salah satu atom. Tapi kalau kovalen non-polar itu dia tidak tertarik ke salah satu atom. Nah, kalau kovalen polar itu lihat dari perbedaan keelektronegatif. Jadi misalnya di sini kalian lihat H dengan F. H itu terlalu tertarik ke F ya, terpolarisasi. F itu unsur yang elektronegatif. Makanya di sini dia berikatan kovalen polar. Sedangkan kalau non-logam untuk non-polar itu dia tertariknya ke berbagai arah. Kalau misalnya kita lihat dari F gitu ya. Maka di sini perbedaan keelektronegatifannya sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini juga ya ada perbedaan senyawa kovalen polar dan kovalen non polar. Itu ya yang telah kalian kerjakan tadi di LKPD. Seperti itu. Nah, ini juga struktur ya, struktur molekulnya, struktur molekul dari air dan
dan minyak di sini ya, gitu ya. Di salah satu jenis minyaknya yang ada di minyak kelapa itu adalah asam laurik ya. Oke. Nah, di sini di situ kan ada pertanyaannya di LKPD tadi. Ada yang bertanya nih, yang di LKPD itu CH4 itu memiliki sifat kepolaran yang sama seperti ini laurit asik ya, karena ini sama-sama berikatan kovalen non polar gitu. Dan dari kesimpulan tadi ada yang menjelaskan berarti caranya itu tadi pakai sabun ya, kalau nggak salah tadi Mary bukan ya, atau Maria yang jawab tadi itu ya? Saya Bu. Oh iya, Ika. Oh iya, oke. Mohon maaf ya Ibu salah. Oke. Bu. Ya, tadi Ika telah menjawab katanya sabun. Kenapa sabun? Karena sabun itu punya dua sifat ya, ada sifat non polarnya di sini dan ada sifat non polarnya seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Udah Bu, lapar Bu. Udah lapar. Oke, Ya, Bu. sebelum kita lapar ada jadi hari ini kita udah belajar apa? Kita sudah belajar tentang itu ya Bu, air itu katanya polar, terus tadi minyak itu non polar, makanya nggak nyatu. Makanya Terus nggak tadi nyatu. juga iya tadi Itu Bu yang dia- logam itu Bu. Nah itu logam ya. Iya. Oke, ada lagi? Kita udah ada lagi yang bisa menjelaskan atau kita udah belajar apa sih gitu? Kita jadi tahu Bu perbedaan kovalen polar sama non polar. Iya, benar ya. Kita jadi tahu perbedaan kovalen polar dan kovalen non polar gitu. Oke, nah ini penguatan dari Ibu kesimpulan untuk hari ini gitu ya tentang kovalen polar dan kovalen non polar. Nah, untuk hari ini kita sampai di sini dulu ya, menjelaskan tentang kovalen polar dan kovalen non polar. Nah, untuk minggu depan itu kita akan mempelajari materi selanjutnya yang tadi yang belum dipresentasikan, yaitu mengenai ikatan logam dan sifat ikatan ion kovalen dan polar. Jangan lupa kalian belajar dulu ya di rumah, dan Ibu telah mengirimkan untuk kuis hari ini. Ya, dikerjakan kuisnya melalui aplikasi Quizizz. Ada pertanyaan untuk hari ini? Tidak Ibu. Tidak ada. Iya, tidak ada. Alhamdulillah. Terima kasih ya yang lain. Terima kasih. Oke, kalau tidak ada berarti Ibu cukupkan. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga pelajaran Ibu bisa dipahami ya oleh kalian dan kalian juga bisa termotivasi. Jadi senyawa kovalen, polar dan non polar itu ada di lingkungan sekitar kita. Gitu. Sekian dari Ibu untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih semuanya. Sudah, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Langsung lanjut Pak. Langsung lanjut atau observasi dulu atau gimana? Saya nggak konek observasinya. Lanjut aja. ya. Lanjut ya Pak. Ya. Pak, yang ngerekam itu awal belajar sama akhir doang kan? Iya, Ibu. Kalau tidak salah sih kemarin. Ya tadi pas di awal Bu Nurul salam Bu. Oke. Sampai salam lagi. Sampai dipotong-potong gitu ya? Iya. Kalau enggak ya nanti dipotong dari video penuhnya saja nggak apa-apa. Tapi Bu Nurul, maaf jaringannya seperti biasa unstable. Khawatir nggak lengkap. Iya nggak apa-apa. Tadi saya juga udah ngerekam juga sih, takut kenapa. Sekarang Bu Destia ya? Bu Destia berarti sama Bu Nurul sama Bu Bella. Semangat Bu. Semangat Bu. Pas saya nggak bisa ngerekord ya?
Mohon bantuannya teman-teman.